bagaikan zat dengan sifat. Jadi ini betul-betul diperhatikan saudara-saudaraku, supaya jangan salah. Maka orang-orang makrifat itu mampu membedakan hamba dengan Tuhan. Mampu membedakan hamba dengan Tuhan. Tolong saudara-saudara, kalau belum bisa membedakan Tuhan dengan hamba, kalau belum bisa membedakan itu, maka ma'rifatnya itu bersalahan. Ma'rifatnya itu dipertanyakan, saudara-saudara. Maka orang-orang ma'rifat itu pertama disuruh dulu mengenal yang mana hamba, yang mana Tuhan. Simak baik-baik itu. Perhatikan, segala sifat Allah ya, sebagai Tuhan itu hanya sifat milik Allah. Saya ulang, segala sifat Allah sebagai Tuhan itu hanya sifat milik Allah. Jadi sifat Allah itu hanya sifat milik Allah. Begitu. Kemudian ini yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Segala sifat yang ada pada makhluk itu bukan sifat Tuhan. Bedakan itu. Kalau tidak bisa membedakan ini, ma'rifatnya tidak sempurna. Maka kenali dulu mana hamba, mana Tuhan. Segala memang secara hakikat semua sifat-sifat Allah, tapi tidak bisa disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adab seorang hamba. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Biar kita tidak salah. Segala sifat-sifat yang dimiliki Allah ya, itu hanya dimiliki sifat ini oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak dimiliki oleh makhluk. Nah, segala sifat yang ada pada makhluk itu bukan sifat Tuhan. Nah, apa? Supaya apa ini? Karena apa? Untuk menjaga kesucian sifat-sifat Allah. Dan Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Supaya jangan Allah ini disejajarkan dengan makhluk. Supaya kita tahu. Supaya beradab. Segala hakikatnya memang semua sifat Allah, semua perbuatan Allah, semua kehendak Allah. Tapi jangan disendarkan kepada Allah yang buruk-buruk. Jadi kita harus tahu. Makanya betul-betul harus murni tauhidnya. Ya. Hubungan sifat dengan zat itu harus betul-betul diketahui. Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala bagi zat, sifat bagi hamba. Namun sebenarnya ini esa. Hamba ya Allah, ya. Allah ya, tiada lain daripada hamba itu, seperti itu. Namun jangan dikatakan itu adalah sifat-sifat Allah dalam pandangan syariat, karena batal adabnya, supaya bisa tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, zat keberadaan Allah ini ya, bisa nampak dengan keberadaan sifat. Jadi zat keberadaannya ini bisa nampak dengan keberadaan sifat. Wa sifati li ghairihi. Jadi dengan keberadaan zatnya bisa nampak dan diketahui, bisa nyata kalau adanya sifat. Dan sifat yang terlahir ini gambaran daripada zat. Paham? Sekarang kita ambil la haula wala quwata, tiada daya dan upaya. Ini bagi Tuhan atau makhluk? Bagi makhluk. Berarti makhluk tidak memiliki sifat. Berarti makhluk tidak memiliki sifat. Illa billah. Berarti sifat ini adalah sifat yang datang daripada Allah. Jadi sifat yang kelihatannya si makhluk ini bergerak dan sebagainya itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Itu ya saudara-saudara, hati-hati. Hati-hati, harus bisa membedakan di dalam ilmu tauhid. Memurnikan tauhid secara murni. Tidak gampang saudara-saudara. Nah, la haula wala quwata ini bagi makhluk. Illa billahnya daripada Tuhan. Jadi harus bisa membedakan dulu ini saudara-saudara. Untuk tetap murni tauhid ini. Tidak asal-asal kita belajar ilmu ma'rifat, kemudian kita itu semakin menjauh daripada ibadah, semakin menjauh daripada syariat. Padahal bakoknya itu di syariat, saudara-saudara. Maka harus membedakan kholik dengan makhluk. Itu dulu. Pegang dulu itu. Hubungan zat dengan sifat ini harus dipegang dulu. Harus jelas. Nah, pegang-pegang terus ini. Jadi keberadaan zat itu akan nampak dengan keberadaannya sifat. Sementara sifat ini lahir, ya. Sementara sifat ini lahir sebagai dari gambaran zat. Maka disinilah yang harus kita kenali. Ada hamba, ada makhluk ini tidak memiliki sifat. Karena la haula wala quwata. Berarti sifat pada makhluk ini siapa? Sifatnya zat. Sifatnya pada makhluk ini siapa? Sifatnya pada zat. Sifatnya zat. Dengarkan. Kalaupun tadi setiap makhluk bukan sifatnya Tuhan, ya. Nah, kalaupun sifat-sifat makhluk ini bukan sifat Tuhan, ya, itu tetapi makhluk tidak memiliki sifat. Karena sifat yang ada pada makhluk ini terbit daripada zat. Meskipun sifat-sifat makhluk ini daripada zat, tapi jangan mengatakan sifat hamba yang lemah, yang buta, yang tuli, yang mati itu disifatkan, disandarkan kepada Allah. Jangan pernah sifat-sifat lemah disandarkan kepada Allah Ta'ala. Seperti itu saudara-saudara. Jadi yang melihat ini adalah sifat Allah. Ini yang melihat adalah sifat Allah. Begitu ya. Jadi sifat makhluk itu adalah buta. Tidak bisa melihat. Kemudian tuli, tidak bisa mendengar. Bisu, tidak bisa berkata-kata. Jadi berkalam, pendengaran, penglihatan itu sifat-sifat Allah. Jadi semua qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu jelas sifat ma'ani. Sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dilakukan dengan zauq. Harus dilakukan dengan rasa. Pakai rasa saudara-saudara. Dirasa itu. Siapa yang berkata-kata? Siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Siapa yang berilmu? Tahu. Siapa yang hidup itu? Siapa yang berkuasa? Siapa yang berkehendak? Maka orang tahu ketika dia berzikir ataupun ketika mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Pakai rasa. Rasakan siapa yang mengucapkan itu. Yang punya sifat kalam ini siapa? Ini sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah bersandar kepada zat. Iya. Kemudian ketika berkata la ilaha illallah, yang berkalam siapa? Allah. Kemudian yang menyaksikan siapa? Allah. Berarti Allah sendiri yang menyaksikan dirinya. Allah sendiri yang mengatakan la ilaha illallah. Di sini sudah jelas. Maka pakai rasa saudara-saudara. Pakai rasa. Memiliki sifat penglihatan, ya. Memiliki sifat
apa namanya, berkata-kata, ya. Jadi seperti itu. Dipakai rasa. Yang melihat ini adalah Allah. Yang mendengar, yang berkata-kata, berkuasa, berkehendak, semua Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifatnya Allah. Ini harus dipahami dengan rasa, bukan dengan akal pikiran, difikir. Bukan dengan kita ini hanya menghafal. Maka sifat-sifat ini, sifat yang melihat ini, yang mata ini, itu bukan mata yang melihat, saudara-saudara. Siapa? Nah, ini siapa yang melihat ini? Itu daripada basornya Allah Ta'ala, bukan mata yang melihat. Tapi yang melihat ini adalah basornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang melihat ini adalah sifat yang melihat. Yang melihat ini adalah sifat yang melihat, artinya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata saudara. Kita belajar sifat ini aja, itu orang bisa makrifat dengan makrifat sifat. Jadi ini harus dulu inikan ya, dipakai dengan rasa, dengan zauq, bukan dengan pikiran, diulang-ulang terus. Jangan sampai kita ini semakin makrifat, semakin jauh daripada syariat. Mau ikut siapa kita, saudara-saudara? Kita mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaku Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita selalu malah semakin belajar ilmu makrifat, semakin jauh daripada baginda Nabi. Semakin tidak beradab kepada baginda Nabi. Semakin kita tidak beradab kepada Tuhan. Jadi secara syariat ini, ya, secara syariat itu jangan ditinggal. Secara syariat jangan ditinggal. Secara hakikat, nah, itu tadi saya bilang, semua sifat-sifat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, semuanya. Tapi ketika ada sifat-sifat yang lemah, jangan disandarkan kepada Allah untuk adab, untuk menjaga kesuciannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak menyamakan daripada makhluk. Begitu ya. Jadi inilah yang dikatakan ketika belajar ma'rifat harus punya adab. Adab terlebih dahulu, akhlak. Belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid itu sebenarnya untuk menyempurnakan akhlak, untuk berbaik kepada sesama manusia. Jadi seperti itu. Kalau kita ini ya belajar ilmu ma'rifatullah, lalu kita ini selalu merasa tidak sengaja ya, merasa berilmu, ya, merasa hebat, merasa saya ini pintar, saya ini sakti. Ini adalah jebakan-jebakan spiritual. Ini adalah jebakan-jebakan rohani. Maka itu tadi, hati-hati. Jangan disalahgunakan ilmu-ilmu makrifat. Mentang-mentang kita hafal atau dipahamkan ya tentang ilmu-ilmu ini, ilmu rahasia ini dan sebagainya, namun kita tidak memakainya atau tidak praktek kepada diri sendiri ya, kita hanya memamerkan keilmuan itu, maka itu akan menjadi hujjah, akan menjadi ini dengan perasaan kita. Guru sejati tidak akan menerima sebenarnya, yang di dalam itu tidak akan menerima keburukan-keburukan apa yang kita lakukan. Namun kita selalu mau berpaling kepada guru sejati karena sudah terlalu enak ya, dibanggakan ya, ditinggikan, dimuliakan dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Hati-hati saudara. Adabnya, akhlaknya itu tetap dipegang. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mesrakan terus kepada 7 sifat. Mesrakan terus. Jangan sampai kita belajar ma'rifat ya,
kita belajar didudukkan di makrifat, kita istidrot, karena makrifatnya istidrot itu ada. Orang-orang yang diberikan keilmuan makrifat dipahamkan duduknya di situ, tapi prakteknya tidak ada, itu adalah istidrat. Itu adalah istidratnya orang-orang makrifat. Orang yang tidak mempunyai adab, akhlak dalam belajar ilmu, semaunya. Kita ini belajar di mana? Belajar sama kiai siapa? Ataukah kita ini kok, kenapa kok semakin belajar makrifat semakin tidak mau bersyariat? Kita ini belajar dari mana? Seperti itu. Jadi tadi perlu dipahami lagi. Pertama-tama adalah tetap memurnikan tauhid, kemudian adab dan akhlak. Seperti tadi ya, zat dengan sifat, makhluk dengan Tuhan. Zatnya, ya, sifatnya, nah, begitu. Jadi zat itu akan nampak kalau ada sifat. Karena zat ini tidak akan eksis kalau tidak ada sifat. Tidak mungkin. Karena sifat inilah yang tajallinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak ada sifat, zat tidak akan bisa dikenal. Begitu. Jadi zat, sifat, zat saling membutuhkan satu sama lain. Namun sifat ini jangan dikatakan itu kita. Sifat ini adalah dirinya juga. Jadi sama-sama membutuhkan. Bukan berarti Allah itu membutuhkan makhluk. Tidak, ini bukan makhluk yang sifat ini. Rohani itu tidak, bukan sifat. Zat, sifat, asma, af'al. Itu kalau digabung itu bukan daripada makhluk. Tapi itulah kesempurnaannya Allah Ta'ala. Zat, sifat, asma, dan af'al. Namun kalau dipisah-pisah, af'al dengan af'alnya, asma dengan asmatnya, nah itu adalah makhluk, namanya sesuatu. Jadi kalau lengkap, zat, sifat, asma, af'al, nah itu adalah Allah. Itu lengkap. Jadi betul-betul kita ini mampu mengetahui, didudukkan di pemurnian tauhid itu. Hubungan zat dengan sifat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita ini dalam bertauhid, dalam bermakrifat, mengikuti panutan kita. Ketika sudah didudukkan ya, sudah dipraktekkan ya, ikuti panutan kita, uswatun hasanah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para ulama-ulamanya. Diikuti uswatun hasanah yang telah sukses. Kemudian ikuti apa-apa yang telah diperintahkan melalui sanubarimu daripada nurani dan sirmu. Ikutilah mana kata-kata nurani, mana kata-kata sanubari. Harus mampu membedakan kata-kata nurani dengan kata-kata sanubari. Kalau sanubari itu tempatnya nafsu, tempatnya iblis, tempatnya sifat-sifat kemanusiaan. Namun ketika nurani yang berbicara itu sangat berbeda jauh. Karena nurani ini terpantul daripada sir. Nurani inilah guru sejati. Biasanya kretek yang pertama itulah yang benar. Itulah nurani. Ketika kita menemukan uang di jalan, ya, ketika kita menemukan uang di jalan 5 juta, itu kretek ini pertama itu bilang jangan ambil. Tapi ini suara hati paling kecil. Guru sejati itu paling kecil karena kenapa? Kenapa dikatakan paling kecil suaranya? Karena kita jarang untuk menuruti perintahnya. Kita selalu mengingkarinya. Ya, seperti itu. Jadi, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kembali lagi. Zat ya zat, sifat ya sifat, hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Namun, hamba kenyataan daripada Tuhan. Hamba itu ya kenyataan daripada Tuhan. Tuhan bernyata kepada hamba. Hamba kenyataan Tuhan. Tapi jangan katakan hamba adalah Tuhan. Begitu. Paham gak ya? Hamba kenyataan Tuhan. Nah, Tuhan bernyata kepada hamba. Hamba kenyataan Tuhan. Tapi jangan katakan hamba adalah Tuhan. Hanya jangan katakan aja. Jadi kita ini harus menyatakan Allah senyata-nyatanya.
tujuan kita beramal. Nah, dalam kita beramal, dalam kita bersyariat, ya, untuk menyatakan Allah senyata-nyatanya. Karena nyatanya Allah ini, ya, nyatanya sifat-sifat Allah ini pada insan itu. Jadi dengan beramal, dengan bersedekah, dengan berbuat baik, itu menyatakan asma-asma Allah, menyatakan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita itu menjadi khalifah, ya, utusan, pengganti daripada zat untuk menyatakan sifat-sifat Allah, menyatakan nama-nama Allah, menyatakan af'al Allah. Yang bernama Allah itu sebenarnya siapa? Sebenarnya itu ya zat. Namun Allah itu lengkapnya daripada zat, sifat, asma, dan af'al. Seperti itu. Maka setelah kemarin-kemarin itu, apa yang kita jelaskan, ya, itu dipahami telah lalu, prakteknya sudah ada, dengan cara mematikan diri, dengan cara mengenal diri kita yang tidak ada, yang ada hanya Allah. Dan sekarang kita berjalan kepada jalan yang terus, mendaki, nurun, mendatar, mendaki, dan sebagainya. Begitu terus, berlika-liku. Kita lika-likukan. Yang penting sudah tahu yang kemarin, video kemarin, ya. Kemudian ada prakteknya, itu saja. Untuk ini semua tidak perlu paham. Yang penting bisa untuk selalu mendengarkan dengan cara niatnya hanya untuk memompa ataupun mencas iman kita. Karena sesuatu yang sering didengarkan, dibicarakan itu menaikkan daripada keimanan kita, menaikkan daripada rasa kemesraan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi betul-betul ya, kita itu tidak hanya memakrifatkan, menghakikatkan ruhani kita, ya. Namun kita itu tidak bersyariat. Hati-hati. Jangan sampai saudara-saudara. Ya. Mungkin begitu. Ada kurangnya, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.